Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ya untuk kegiatan 2.2-nya posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Halaman 53 sampai 57. Kita akan membahas materinya dan ayo kita berarti 2.2. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa mengunjungi website liquino.blogspot.com. Nah, koordinat kartesius ya. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan kalian ya. Yang sini nih. Oke. Perhatikan denah perkemahan tersebut dan buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek tertentu terhadap objek lain, misalnya sebagai berikut. Bagaimana kedudukan kolam? Kita cari ya. Kolam terhadap pasar. Di sini pasarnya dan kolamnya kita cari. Nah, kolamnya yang ini ya. Kedudukan kolam terhadap pasar. Pembahasan ya. Pasar menjadi pusatnya. Jadi, misalkan utamanya di sini nih, di pos utama 0,0-nya di pos utama, maka kita akan berubah ya. 0,0-nya di sini. Jadinya seperti ini. Ini 0,0. Nah, sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. Berada di min 6Y. Min 6Y. Kita lihat lagi ke atasnya ya. Untuk sumbu Y-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 ya, bener ya. Ternyata min 7 seperti itu. Jadi kalau kedudukan kolam terhadap pasar, yang menjadi pusatnya adalah pasarnya. Oke. Berarti bagaimana yang nomor 2? Kita coba ya. Untuk yang nomor 2, kita lihat bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda. Berarti tendanya ini menjadi pusat 0,0-nya. Tenda satunya mana? Tenda 1 ini ya. Berarti tenda satunya menjadi 0,0-nya. Nah, seperti ini nih. Tenda 1 menjadi 0,0-nya. Setelah itu perumahan. Perumahan berada di sebelah kanan. Oke. Ini tenda 1. Berarti 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4 nih perumahan. Berarti 4X ya. 4 absisnya. Absisnya 4 ya. Absisnya 4. Setelah itu kita cari ordinatnya. Ordinatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya ordinatnya. Jadi 4,5 gitu. Nah, kita buat rapi. Kedudukan perumahan terhadap tenda 1 menjadi pusat atau titik pangkal sehingga kedudukan perumahan terhadap tenda 1 adalah 4 satuan ke kanan ya kan, ke kanan. 1, 2, 3, 4 ke kanan dan 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah masih menggunakan gambar denah ya. Yang tadi denah berdasarkan denah perkemahan gambar 2.7, tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama, 2 posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, yang ketiga posisi objek terhadap kolam. Oke. Kita bisa lihat alternatif pemecahan masalahnya ya. Nah, lihat ya. Perumahan sama tanah lapang. Nah, perumahan sama tanah lapang. Berarti yang menjadi pusatnya adalah tanah lapangnya ya. Si tanah lapang. Nah, ini tanah lapang ya menjadi pusatnya. Oke. Kita lihat apakah perumahan ini benar 10 ke kanan. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata benar 10 ke kanan.
Oke, sekarang kita lihat lagi ke atas ya. Ini kan pos utamanya, tanah lapangnya ada di sini ya. Apakah perumahannya 2 ke atas? Kita lihat ya, berarti perumahannya ada di sini nih. Nah, 1, 2, ternyata benar, 2 ke atas. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Kita lihat kolam 9,8. Oke, kolamnya mana kolamnya? Kolamnya ini ya, ini kolam. Nah, ini kolam 9,8. Maka kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata benar perumahannya 9,8 ke kanan dari kolam. 9,8 dari kolam. Apakah dia ke atasnya 8? Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata benar ya 8 ya. Nah, jadi jarak koordinatnya dari kolam ini 8 seperti itu. Oke, kalian bisa mencobanya memahami ini dari perumahan yang tadi ya. Jadi ntar pemakaman pasar teka-teki ini menjadi yang dicari dari pusatnya yang ini ya, pusatnya ini, pusatnya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kalian mengamati denah perkemahan tersebut, coba lengkapilah tabel berikut. Oke, kita mencobanya sebagian saja, sisanya sama kalian. Oke. Untuk yang A ya, kita lihat ya, bisa kita lihat ya, pemakaman sama pos 1. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya, sebelumnya lihat yang untuk yang nomor 1. Objeknya perumahan. Perumahan itu ada di 6,5, ya benar ya. Oke, sekarang pos. Pos itu ada di pos satunya ada di 2 sama 5 ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi bagaimana caranya sih kok ini ada 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kita lihat ya. Tenda 1 ada di sini ya. Tenda 1 perumahannya ada di sini. Oke, kita lihat ya. Hitungannya adalah si tenda 1 ini sampai pasar ini adalah menjadi pusat utama ya, pusat utama atau 0,0-nya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi ke perumahannya. Karena tendanya ini akan menjadi pusatnya 0,0-nya, maka ntar di sini di 3 ini akan dirubah menjadi 1 dan 4 ini akan berubah menjadi 2 ya. Seperti itu. Berarti kalau dia ke perumahan menuju sini berapa X-nya? Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. 4 ya berarti X-nya 4. Sedangkan Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya, 5 berarti 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke, untuk yang pos yang pertama, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita lihat lagi, ini menjadi pusatnya nih. Yang pos 1 ini menjadi pusatnya. Ini menjadi pusatnya. Oke, kita buat garis pusatnya ya. Seperti ini untuk memudahkan kalian. Setelah itu, berapa perumahannya? Oke, perumahannya ini kalau kita ke apsis ya, 1, 2, 3, 4. Apsisnya ini akan menjadi 6. Apsisnya 6 ya. Apsisnya 6. Setelah itu 0 satuan ke atas. Kenapa 0 sebut satuan ke atas? Karena 0 tidak ada negatifnya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita lihat lagi pasar. Pasar menjadi pusatnya. Nah, kita lihat ya, pasar menjadi pusat. Pasar yang mana pasar? Kita lihat pasar. Nah, pasar di sini ya ternyata letaknya. Nah, oke. Pasar letaknya di sini. Pasar ini menjadi pusatnya ya, pusat 0,0-nya. Perumahan ini adalah yang ditujunya. Oke. Kita lagi pasar ke perumahan. 1, 2. Absisnya 2, sedangkan 1, 2 dan Y-nya atau ordinatnya itu 2. 2-nya ke atas ya, ke atas dan absisnya itu ke kanan dari pasar. Oke? Seperti itu. Atau gampangnya seperti ini. 6 dikurang 2. Perumahan ini dikurang 2 ntar lagi seperti yang pos 1. Berarti 6 dikurang 2 menjadi 4 kan? Setelah itu 6 dikurang 2. Nah, pasar itu 4 ya, maaf. Nah, pasar ini 4 jadi 2. Kalau bilangan yang ininya positif ya hasilnya, maka itu ke kanan. Berbeda jika nantinya seperti pemakaman ini nih. Oke, kita lihat ya.
pemakaman ke pos-posnya ini menjadi pusatnya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus pos ini menjadi pusatnya. Pos 1 menjadi pusatnya. Oke, kita buat seperti ini. Setelah itu, yang ditujunya adalah pemakaman. Pemakaman berada di sebelah sini. Oke, kita lihat ya. Apakah benar jika seperti tadi itu menggunakan 6 dikurang 2, kalau 4 positif menjadi ke kanan, dan ini kan akan menjadi ke kiri ya. Kita lihat absisnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. 7 ke bawah, benar ya. Berapa ordinatnya? Berapa ordinatnya ya? Berapa ordinatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7 ya, 7 ke kiri. Nah, kita lihat lagi bagaimana menggunakan penjumlahan dan pengurangannya nih. Ini 5 ya, lihat sini 5. 5 dikurang 2. Nah, absis sama absis. Berarti 5 dikurang min 2, berarti min 7. Karena negatif, makanya ke kiri seperti itu. Lihat lagi, min 2 ya, yang ordinatnya. Min 2 dikurang 5. Min 7. Min 7 juga ke bawah. Jadi kalau setiap yang positif itu, jika yang absis ya, absis itu menunjukkan kiri atau kanannya. Dan yang ordinat itu menunjukkan atas bawah. Jika atas positif, jika bawah negatif. Jika kiri negatif, dan jika kanan positif. Oke, seperti itu ya. Nah, kita coba lagi yang B. Yang B, kita lihat ya. Pasar ke perumahan. Pasar, ini pasar ke perumahan. Berarti 1, 2. Nah, ini ya perumahan ya. 2. Bener ya? Pasar ke pemakaman. Ah, salah nih. Pasar ke pemakaman ternyata. Oke, berarti di sini pasar. Oke, di sini pasar ya. Pemakaman ada di sini. Nah, seperti ini. Berarti berapa X-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Berarti 5 ke bawah dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ya di sini pemakaman. Nah, berarti 9 ke kiri. Kita coba lagi menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Min 5 dikurang 4. Nah, min 5 dikurang 4. Min 5 dikurang 4. Sama dengan min 9. Karena min, maka karena ini adalah ordinat ya. Absis ya. Karena ini adalah absis, maka ke kiri. Oke. Selanjutnya kita cari yang ordinat. Ordinatnya sendiri itu min 2 sama 3. Min 2 sama min 3 ya. Jadi min 5 benar ya. Karena ini ordinat maka ke bawah. Oke. Selanjutnya juga sama yang C. Jadi hasilnya 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Untuk yang D, ini 0 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Ingat ya, 0 ini tidak ada negatif ya. 0 tidak negatif. Makanya sebutnya ke kanan atau ke atas doang. Oke? Seperti itu. Untuk yang E, 10 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Yang F, 10 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Untuk yang G, 0 ke kanan dan 0 satuan ke atas. Oke, ini kalian lihat ya untuk yang G nih. Kalian akan lihat untuk yang G. Ini sedikit saja yang G. Yang G ini adalah tenda dengan tenda 1. Nah, tenda 1 dengan tenda 1. Berarti di sini ya tempatnya ya, tetap ya. Makanya 0 ke kanan dan 0 ke atas seperti itu. Selanjutnya, gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik bidang koordinat. Coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran air tersebut. Oke. Yang A, kita lihat ya. Nih, kalian bisa lihat yang ada hijau-hijaunya seperti ini. Yang pertama kita tulis titik B, min 6
Ingat ya, X-nya terlebih dahulu yang disebutkan. Min 6, ya min 6 sama Y-nya 4, positif 4 ya, karena ke atas. Oke. Terus titik B-nya min 6,4. Selanjutnya, titik C-nya min 3,3. Min 3,3. Oke, benar ya? Yang D-nya, ini Y-nya 2. X-nya 0, berarti 0 dulu ya. 0,2. Seperti itu. Yang E, 2 ya, 2,4 seperti itu ya. Terakhir, karena ini cuma dibutuhkan 5 doang ya. F berarti 5,5. 5,5. Oke, benar ya. Sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 ini yang ini ya, kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Berarti yang ada di kuadran 1 ini adalah G, F, E. Oke. Kuadran 1, E, F, G. Ini berurutan aja ya. Selanjutnya kuadran 2, C, B, A. Oke. Kuadran 3, K, L, M ya. K, L, M. Oke. Kuadran 4 itu I, J. Nah, untuk yang khusus titik di bawah ini misalkan kayak D, D-nya kan berada di tengah-tengah kuadran 1 dan 2. Berada pembatas antara kuadran 1 dan 2 atau sumbu Y positif. Y positif ya, karena X-nya ini 0. Untuk yang H berada pada pemisah pembatas ya, antara kuadran 1 dengan kuadran 4. Karena dia Y-nya negatif, Y-nya 0, maka disebutnya sumbu X positif. Oke. Untuk yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Oke, berarti titik G-nya sebagai pusatnya ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Titik G kita hapus dulu. Titik G-nya sebagai pusatnya, berarti seperti ini ya. Nantinya. G-nya sebagai pusat. A-nya adalah yang kita tujunya. Oke, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti 13 ya. Ke kirinya negatif 13 ke kiri. Selanjutnya, kita cari Y-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bener ya, 5 ya. Nah, seperti itu. Berarti A-nya min 13,5. Atau lebih gampangnya, menggunakan cara yang seperti tadi. Nah kan G-nya 6,2 dan A-nya min 7,7. Oke, seperti ini ya. Nah, jika seperti ini, kita lihat lagi ya. Lihat yang di arah menujunya. Yang menuju ke A-nya ini berarti yang di depan. Min 7 dikurang min 6. Terus berarti yang Y-nya 7 dikurang 2. Seperti ini. Berarti min 13 sama 5. Benar ya? Min 13,5. Oke, kita coba yang B-nya. Berarti dari G-nya, kan G-nya 6,2. B-nya berapa? B-nya min 6,4. Min 6,4. Ingat, yang B-nya dulu ya. 6 dikurang 6 yang ini. Oke. Terus 4 yang ini dikurang 2. Seperti ini. Jadi, min 12 sama plus 2 ya. Sama plus 2, benar ya? Oke, seperti itu caranya. Jadi C-nya min 9,1 juga. Dan D-nya min 6,0. Oke. Selanjutnya, yang D ya. Sebutkan koordinat titik EFG terhadap titik J. Nah, sekarang J-nya sebagai pusatnya. Oke, kita menggunakan cara cepat yang tadi aja ya. Si J-nya ini, J-nya berapa?
J-nya ini 1, min 5 ya. Ini J-nya. Sekarang si E-nya. E-nya ini adalah 2,4. Nah, 2,4. Berarti 2 dikurang 1 dan 4 dikurang min 5. Nah, gini ya. Kalau sini ada min 5-nya seperti ini ya. Karena ini operasinya pengurangan. Berarti 1, plus 7 ya. Plus 7. Jadi kok 1,7. Oke. Gimana kok 1,7? Nah, min kali min. Jangan lupa ya. Min kali min plus. Makanya 4 ditambah. Nah, ini 5 ya. Maaf, berarti salah. Bukan 7, tapi 1,9. Seperti itu. Oke. E-nya 1,9 dan F-nya 4,10. G-nya 5,7 dan H-nya 3,5. Kalian bisa menggunakan seperti ini untuk mengeceknya ya. Oke. Nah, ini nomor 2 ya. Diketahui titik P 4,-5 serta titik Q 3,2 dan R 4,7 dan S min 5,4 dan T min 3,-6. Tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Nah, titik P-nya sebagai pusat. Kalian bisa menggunakan cara yang seperti tadi, berarti si 4-nya ini berada di belakang. Dan yang terhadapnya ini berada di depan. Berarti 3 min 4, ini buat I-nya ya. 2 min 5 seperti ini ya. Berarti min 1,2 ditambah 5. Min 1,7 seperti ini nantinya. Ini baru terhadap Q terhadap P. Oke. Seperti ini nantinya. Jika dibuat tabelnya. Dibuat koordinatnya ya. Jika dibuat koordinatnya seperti ini. Untuk titik asal 0,0-nya berada di P 4, min 5. Oke, kita buat. Nah, seperti ini. Titik asalnya P 4, min 5. Rumusnya, nah ini rumusnya nih. Rumusnya A min B plus 5. A-nya ini dari P-nya ya. Dan 5 ini dari Y-nya. Oke. Nah, kenapa ini plus? Ya tadi, min sama min 5. Nah, seperti ini. Makanya langsung ditulis B plus 5. Oke. A-nya adalah yang digantikan dari si QRS-nya nih. Q-nya ini, A-nya dari absis dari si Q. Dan B-nya adalah ordinat dari si Q. Oke. P 4 dikurang 4 min 5 ditambah 5 sama dengan P-nya menjadi 0,0. Untuk Q 3, untuk Q 3 min 4, 2 tambah 5 sama dengan Q min 1,7. Oke. Nih lihat yang Q ya. Q ini 3,2, makanya 3-nya taruh di depan dan 2-nya ini taruh di depan kok setelah koma ya. Ingat rumusnya ya, rumusnya ini. Oke. Maka Q-nya ini min 1,7. Untuk yang R 4 dikurang 4, 7 tambah 5. Jadi R-nya 0,12. Untuk yang S min 5 min 4. 4 ditambah 5. S sama dengan min 9,9. Untuk yang T min 3 dikurang 4, min 6 ditambah 5. Jadi T min 7, min 1. Seperti itu. Selanjutnya, tuliskan koordinat titik tersebut secara berurutan dari titik 1 sampai dengan titik 7. Yang B, tentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya. Yang C, tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu tetapi menggunakan aturan B. Nah, berarti kita sebelum ke C harus menemukan sebuah polanya dulu. Nah, ingat ya ini 1, 2, 3.
ini nggak berurutan, harusnya ini 4 dan di sini berapa? Dan di sini 7 ya. Nah, seperti ini ya. Berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu ya. Oke. Pembahasan, kita tulis titik koordinatnya yang ada. Untuk 1 itu, 1 ini berada di titik pusatnya ya, 0,0-nya. Atau X sama dengan Y. Untuk titik 2-nya, titik 2 ini ya, Y-nya 0. Untuk titik 2, X-nya 0, Y-nya 1. Titik 3, X-nya min 1 dan Y-nya 1 ya. Jadi setiap kotak ini satu satuan jarak. Titik nomor 4, min 1, min 1 ini ya. Kita rubah ya. Yang tadi 7 jadi 4. Min 1, min 1. Berarti X sama dengan Y ya. Karena min 1, min 1. Oke. Untuk titik nomor 5, 1, min 1. 1 X-nya dan Y-nya min 1. Selanjutnya 6, 1,2. Benar ya? 1,2 ya. 1, 2. Nah, seperti itu. Titik 7, min 2,2. Min 2,2. Benar ya? Oke. Ini baru yang A. Kita ke yang B ya. Aturan yang terbentuk untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya. Sangat mudah saja ini. Bisa kita lihat dari titik koordinat di atas pada nomor 1 dan nomor 4. Nah, 1 dan 4. Berarti bisa disimpulkan aturan yang terbentuk adalah untuk titik nomor yang habis dibagi 4 berada di kuadran 3. Jadi kuadran 3 di sini terus ya. Nah, berada di kuadran 3 di sini nih, kuadran 3. Oke. Berarti maka ntar di sini 8 nih. Ini udah ketahuan ntar 8 dan sini 16 seperti itu ya. Oke, gampang kan? Berarti kalau di sini min 1 nantinya nomor 8-nya ini min 2, min 2. Udah ketebak. Oke. Untuk titik-titik nomor ganjil aturannya X min Y yang berada di kuadran 2 dan 4. Kuadran 2 dan 4 ya. Jika X min Y berarti X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, seperti ini ya yang ganjil. Yang ini juga. Oke. Untuk koordinat ke-20, karena 20 habis dibagi 4 ya. Jadinya 20 dibagi 4 itu menghasilkan 5 ya. Dan terletak di kuadran 3, maka titik koordinat ke-20 adalah min 5, min 5. Oke, mudah bukan? Selanjutnya untuk nomor 4 ya. Dalam sistem koordinat seekor lalat bergerak dari titik 0 ke 0 mengikuti pola 1 satuan ke atas dan 1 ke kiri ya, satuan ke kiri. 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. 1 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Tentukan koordinat lalat setelah bergerak 10 kali, 20 kali, 30 kali, 50 kali. Oke, berarti dari 0 ke 0, pertama dia ke atas, terus ke kiri, ya, ke kiri. 1 satuan ke bawah, 1, dan ke kanan lagi 1, 1 ke atas lagi, terus ke kiri lagi, 1 ke atas lagi, ke kanan lagi, ke atas lagi. Oke, seperti itu ya. Kita lihat pembahasannya. Posisi lalat mula-mula berada di titik 0,0. Ya, 0,0 ini ya, dari buat ya. Setelah itu ketika lalat bergerak mengikuti pola dari 0,0 terus 1 ke atas, tetap berarti berada di min 1,1 ya. Oke. Selanjutnya, jadi untuk sekali gerak lalat pindah dari posisi
0 ke 0 ya, ke posisi min 1,1, begitu juga dengan seterusnya. Jadi jika lalat bergerak sebanyak n kali, maka posisi lalat akan berubah dari 0 ke 0 menjadi min n ke n. Nah, kita lihat ya, kenapa min n ke n? Kita lihat lagi, jika x-nya min 1, maka y-nya 1. Jika x-nya min 2, maka y-nya 2 ya. Berarti jika x-nya 3, jika ininya 3 ya, n kalinya bergeraknya lalatnya, berarti x-nya min 3 dan y-nya 3. Berarti ntar di sini. Oke, kalau 10 kali ya tentu berarti min 10, 10. Untuk 20 min 20, 20. Nah, kita lihat ya, posisi lalat akan pindah dari 0,0 ke min 10, 10. Untuk yang 20, 0,0 ke min 20, 20. Lihat ini rumusnya ya. Oke. Untuk yang C, posisi lalat akan pindah dari 0,0 ke min 30, 30. Seperti itu. Untuk yang D juga sama ya. Maka posisi lalat akan pindah ke min 50, 50. Selanjutnya, gambarlah 4 titik A, B, C, D dan yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pembahasannya, 4 titik yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah 4 titik yang memiliki apsis dan ordinat dengan angka yang sama. Nah, misal min 2,4 dengan 2, min 4. Ini adalah nilai apsisnya ya. Nilai apsis atau nilai X kecil ya. X kecil. Atau kita juga bisa sebut jarak sumbu X, sumbu Y ya. Jarak sumbu Y. Nah, jadi kalian harus hati-hati nih. Kalian menggunakan nilai apsis sebutannya atau sumbu Y begitu. Kita lihat lagi, memiliki apsis dan ordinat dengan angka yang sama atau plus dan minus ya. Jadi nggak peduli dia angkanya plus atau minus, tapi tetap aja nilai apsisnya 2 dua-duanya ya, dan nilai ordinatnya 4 kedua-duanya ya. Kedua-duanya 4 seperti itu. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Ini ada gambarnya. Berarti titik A pada koordinat min 2,2, ingat berjarak sama sumbu X dan sumbu Y. Jadi nggak peduli dia minus atau positif. Nilai B-nya 2,2, nilai C-nya 2,-2, nilai D-nya min 2, min 2. Nah, kalian juga bisa merubah ini menjadi misalkan ya, min 10,10, 10,10, 10, min 10, ini min 10, min 10, min 10. Nah, sumbu Y-nya masih tetap sama jaraknya ya, 10, 10, 10. Yang ini juga sama, sumbu X-nya itu min 10, 10, 10 semuanya. Oke? Antara titik A, B, C, D semuanya berjarak sama dari sumbu X maupun sumbu Y, yaitu 5 satuan. 6. Gambarlah 4 titik PQRS yang jaraknya terhadap sumbu X 2 kali jaraknya terhadap sumbu Y. Pembahasan, sumbu X 2 kali jaraknya terhadap sumbu Y. Apabila jarak sebuah titik terhadap sumbu X adalah 2 satuan, maka jaraknya terhadap sumbu Y harus 1 satuan. Apabila sebuah titik terhadap sumbu X adalah 4 satuan, maka jaraknya terhadap sumbu Y harus 2 satuan. Seperti ini ya gambarnya ya. Ingat, jika sumbu X-nya ini 2, maka jarak terhadap Y-nya harus 1. Apabila jarak sebuah titik terhadap sumbu X adalah 4, maka jarak terhadap sumbu Y-nya harus 2. Berarti apabila sumbu X-nya ini 8 satuan, maka jarak Y sumbu terhadap sumbu Y-nya ini 4 ya. Berarti ingat, sumbu Y ini menjadi absisnya. Berarti 4,8 seperti ini ya. Makanya ini seperti ini. Oke. Titik A pada koordinat 4,-8 titik
Seharusnya ini titik B ya, pada koordinat min 4,8. Yang titik C pada koordinat min 4, min 8. Titik D pada koordinat 4, min 8. Nah, ini kalian bisa rubah aja nih. Ini P, ini Q, ini R, ini S ya. Ini salah ya. Kesalahan tulis. Selanjutnya, 7. Berapakah banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y? Berapakah banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y? Oke. Pembahasannya, ada 4 titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y, yaitu, nah, seperti ini ya. Sumbu X-nya 3. Sumbu X-nya ini 3, benar ya. Sumbu X 3 dan sumbu Y 5. Sumbu X dan sumbu Y. Beda lagi kalau misalkan nilai ordinat Y, nilai absis 5 ya. Nilai absisnya 5, nilai ordinatnya 3, seperti itu. Titik A 5,3 berada di kuadran 1 ya, kuadran 1. Titik B min 5,3 berada di kuadran kedua, dan titik C min 5,3 berada di kuadran 3, dan titik D 5,3 berada di kuadran 4, seperti itu. Selanjutnya, diketahui koordinat titik A 2,3, B 6,3, C 6,5, dan D 2,5. Jika keempat titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Yang B, diketahui koordinat titik E 8,3, F 12,3, dan G 12,5. Tentukan koordinat titik H sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi. Oke. Pembahasannya, A keempat titik tersebut membentuk bangun persegi. Kita lihat ya, seperti ini. Oke. Yang A-nya ini adalah 2,3, berarti di sini A, yang ini B-nya 6,3, berarti benar ya, 6,3, dan sini C-nya, maka di sini D-nya. Nah, benar ya, terbentuk persegi panjang. Oke, untuk yang B titik E-nya 8,3, F-nya 12,3, dan G-nya 12,5. Kalau kalian mau cara cepatnya seperti ini nih. X-nya adalah 8 ya. Ini kan 8,3, 12,3, 12,5. Berarti yang belum ada depannya adalah 8, 3 udah ada. Berarti yang kurang 5, berarti 5. Nah, seperti ini. Maka 8,5, 8,5. Nah, di sini ya. Akan membentuk persegi juga. Seperti ini. Nah, jadi koordinat titik H 8,5. Oke, lanjut. 9 diketahui K 2,0, L 4,-4, M-nya 6,0. Tentukan titik N sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk belah ketupat. Pembahasannya. Nah, ini udah ada gambarnya ya, K, M, L. Oke. Belah ketupat itu jaraknya sama ya. Belah ketupat jaraknya sama. Nah, dari sini ke sini 4, dari sini ke sini juga 4. Berarti panjang apsis MK, panjang apsis ya, apsis itu yang X-nya 6 kurang 2 sama dengan 4. Sehingga perpotongan MK dengan LN ada pada apsis 6 tambah 4, 6 tambah 2 dibagi 2. Oke? Misalkan apsisnya lagi ya, misalkan ini ganti misalkan 8 dikurang 2 kan hasilnya 6, maka ntar 6 dikurang 6 dibagi 2 ya, seperti itu. Oke, jarak titik L ke garis MK 4 satuan, sehingga jarak N ke garis KM juga 4 satuan ya. N ke KM jaraknya 4 satuan. Nanti bentar di sini 1, 2, 3, 4. Nah, nantinya di sini nih. Nah, seperti itu ya. Dari penjelasan di atas, titik N berada pada koordinat 4,4. Atau gampangnya gini. Kalau di sini L-nya 4,-4 berarti nantinya
Sisi yang sebaliknya adalah 4,4 begitu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadilah belah ketupat seperti ini. Nah, oke. Untuk 10, bagaimana cara menggambar 4 titik yang berjarak sama dengan titik A 3,-2? Tidak ada syarat besarnya jarak 4 titik terhadap titik A 3,-2. Misal, kita memilih 4 titik yang berjarak 2 satuan terhadap titik A. Oke, 2 satuan terhadap titik A berarti misal A-nya di sini ya, 3-2. Kita ambil jaraknya 2 satuan, baik Y maupun X-nya, berarti 1, 2. Ntar Y-nya juga 1, 2, karena kan 4 titik ya. X-nya lagi 1, 2, 1, 2. Jadi sama gitu ya. Maka akan terbentuk bangun apa yo? Sebak ya. Belah ketupat. Selanjutnya yang B. Misalkan untuk B ya, titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik P 1,-7 dan Q. Nah, ini jarak yang samanya ada 2 ya. Misalkan RX3 dan Y3 merupakan titik yang berjarak sama terhadap titik P dan Q. Berarti RP sama dengan RQ ya. Ini P dan ini Q. Nah, R ini adalah permisalannya ya. Misalkan permisalan. RP kuadrat sama dengan RQ kuadrat. Nah, kalian sudah belajar ya, jika A ditambah B kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, sudah paham ya? Jadi kita bisa lanjut. Min 2X3 ditambah X pangkat X3 pangkat 2. Nah, X3 pangkat 2 sampai sini ya, yang buat yang ini. Dan yang ini lanjutannya 49 tambah 14 Y3 ditambah Y3 kuadrat sama dengan 36 min 12 X3 ditambah X3 kuadrat tambah 4 ditambah 4 Y3 tambah Y3 kuadrat. Nah, kalian juga bisa ini menghitungnya sendiri ya, dengan menyamakan. Setelah itu pindah ruas. Nah, pindah ruas dari yang awalnya 40-nya positif menjadi negatif ya, seperti ini. Pindah ruas. Dan yang sini 12 dari negatif menjadi positif. Yang ini juga sama, jadi dari positif menjadi negatif, positif menjadi negatif, positif menjadi negatif. Jadi sama dengan 0 di sebelah kanan ya, karena telah pindah semuanya. Oke, jadi 10 plus 10 X3 ditambah 10 Y3 sama dengan 0. Maka 10-nya kita keluarkan ya. Jadi 10 dikali 1 ditambah X3 tambah Y3 sama dengan 0. Maka 1 ditambah X3 tambah Y3. Kenapa sih kok hasilnya seperti ini? Nah, dari 1 plus X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 0/10. 0/10 akan menghasilkan 0. Makanya seperti ini ya. Jadi, pindah ruas lagi nih. X3-nya ini pindah ruas dari positif ke kanan menjadi negatif. Yang ini juga sama ya satunya. Oke, kita beri tanda bintang. Tidak ada syarat besarnya jarak titik R terhadap kedua titik P dan Q. Kita bisa menentukan sembarang titik R. Oke. Misal kita memilih 4 nilai X. Sehingga kita juga dapat menentukan 4 nilai dengan mensubstitusikan kebersamaan bintangnya ya. Oke, diperoleh. Jika X-nya 2 ya, X-nya 2 berarti kita lihat ya, biar rapi. Y min 3 sama dengan kan min X pangkat 3, X3 min 1. Kita substitusikan. Berarti Y min 2 min 1. Berarti Y-nya sama dengan min 3. Berarti nantinya ntar ada 2, min 3. Seperti ini ya. 2-nya dari yang permisalannya kita coba. Dan min 3-nya dari hasilnya. Jika kita coba X-nya sama dengan 3. Maka Y pangkat 3 sama dengan min X3 min 1. X-nya min 3 min 1. Berarti min 4 Y-nya ya. Nah, kita tulis lagi.
3, min 4. Seperti itu. Oke. Ini adalah contohnya ya. Kita hapus lagi. Jika X min 3 berarti Y-nya 2. Jika X-nya 5, maka Y-nya 4. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 1. Sehingga, kalau kalian bingung nih ya, lihat X ini, hasilnya ini. Berarti 2, min 3. Lihat X yang ini, hasilnya yang ini. Berarti min 3,2. Nah, seperti itu ya. Keempat titiknya, A-nya 2, min 3, B-nya min 1,0, C-nya 0, min 1, dan D-nya min 2,1. Kita hubungkan dengan kedua titik P 1, min 7 dan Q 6, min 2 akan membentuk suatu segitiga sama kaki. Seperti ini gambarnya ya. Oke. Sekian pembelajaran kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada soal yang ingin kalian bahas, kalian juga bisa tuliskan di komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.